Hai teman sehat, seperti yang telah kita bahas kemarin, bahwa diagnosis akut kidney injury berdasarkan peningkatan kreatinin atau urine output, yaitu banyaknya mililiter atau cc buang air kecil pasien per jam berdasarkan kilogram berat badan. Stadium 1 dikatakan jika akut kidney injury peningkatan kreatininnya lebih dari 1,5 hingga 2 kali dari baseline-nya. Jadi misalnya pasien sebelumnya kreatininnya 1, kemudian naik menjadi 1,5 sampai menjadi 2. Kemudian stadium 2 meningkat 2 sampai 3 kali dan stadium 3 meningkat lebih dari 3 kali. Atau terjadi penurunan buang air kecil pada pasien tersebut kurang dari 0,5 ml per kilo per jam lebih dari 6 jam, atau stadium 2 lebih dari 12 jam, atau stadium 3 kurang dari 0,3 ml per kilogram berat badan per jam pasien lebih dari 24 jam. Nah, bagaimana untuk mengetahui apa penyebabnya? Lalu, apa saja dok penyebab dari gangguan ginjal akut? Penyebab gangguan ginjal akut berbagai macam, namun ada cara keledai untuk mengingatnya atau yang paling sering terjadi pada pasien kita sebut sebagai think stop, THINK SHTOP, yaitu apa? Sepsis, adanya suatu kondisi infeksi yang telah menyebar ke seluruh sirkulasi aliran darah pasien, kemudian adanya hipovolume atau penurunan volume efektif intravaskuler pasien, toksisitas dari suatu obat yang telah kita bahas tadi, adanya obstruksi yang mengakibatkan gangguan ginjal akut postrenal, misalnya ada batu atau tumor pada pasien tersebut, kemudian adanya penyakit parenkim atau gangguan ginjal intrinsik yang menyebabkan acute kidney injury atau gangguan ginjal akut renal. Lalu, bagaimana dok cara mencegah terjadinya gangguan ginjal akut? Pertanyaan yang sangat baik Ibu. Memang pada semua pasien pencegahan kejadian gangguan ginjal akut harus diterapkan atau harus kita cegah. Tentu saja dengan menggunakan konsep perawatan pencegahan terjadinya gangguan ginjal akut. Pencegahan gangguan ginjal akut secara umum meliputi optimalisasi hemodinamik, artinya jangan sampai pasien tersebut mengalami kekurangan cairan atau justru kelebihan cairan yang juga bisa menyebabkan gangguan fungsi jantung atau karena dekompensated fungsi jantung. Dan status volume intravaskuler yang efektif juga harus kita perhatikan agar optimal. Menghindari dan menghentikan juga pemberian obat-obat nefrotoksik atau yang beracun atau berbahaya untuk fungsi ginjal, karena obat-obatan tertentu dapat mengakibatkan gangguan fungsi ginjal dan seperti yang telah dibahas dapat menyebabkan terjadinya AKI atau acute kidney injury akibat intrinsik fungsi ginjal yang terganggu. Kemudian juga mengkoreksi penyakit-penyakit lain seperti jika ada hiperglikemi atau gula darah yang tinggi pada pasien tersebut. Apa bahayanya dari penyakit gangguan ginjal akut ya dok? Kenapa kita harus mengetahui bahayanya? Benar sekali Ibu, bahwa gangguan ginjal akut sangat berbahaya dan harus kita waspadai karena gangguan ginjal akut dapat menyebabkan penimbunan cairan pada paru yang dapat mengakibatkan sesak, kemudian inflamasi selaput paru maupun selaput jantung yang kita sebut sebagai perikarditis maupun pleuritis, kemudian gangguan elektrolit yang dapat menyebabkan kelemahan otot, dan yang paling berbahaya, gangguan ginjal akut dapat menyebabkan terjadinya gangguan ginjal kronik yang tidak bisa kembali menjadi normal dan juga dapat mengakibatkan kematian. Hidup sehat bersama dengan Dr. Anissa. Salam Cari Dokter.